Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini saya akan menerangkan tentang uji latih ergocycle pada pasien yang tidak dapat menggunakan treadmill. Ergocycle adalah perangkat yang dirancang khusus untuk latihan fisik yang dapat diatur tingkat resistensinya. Berbeda dengan treadmill, alat ini memberikan opsi bagi pasien dengan keterbatasan biomekanik atau gangguan keseimbangan. Beberapa pasien seperti yang memiliki gangguan muskuloskeletal, stroke, atau obesitas mungkin sulit menggunakan treadmill karena risiko beban tinggi pada sendi atau kebutuhan keseimbangan yang lebih besar. Ergocycle menjadi solusi ideal dalam rehabilitasi. Ergocycle bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular melalui peningkatan kapasitas aerobik atau VO2 peak, membangun kekuatan otot dan memperbaiki kualitas hidup pasien dengan kondisi tertentu. Indikasi penggunaan ergocycle. 1. Pasien dengan osteoartritis atau nyeri sendi, sering mengalami kesulitan dengan aktivitas berbeban seperti berjalan atau berlari. Ergocycle menawarkan latihan aerobik dengan tekanan mekanis minimal pada sendi, sehingga mengurangi risiko nyeri atau cedera. 2. Pasien pasca stroke atau dengan gangguan keseimbangan memiliki risiko jatuh yang lebih besar saat menggunakan treadmill. Ergocycle menyediakan lingkungan latihan yang lebih aman dengan postur duduk yang stabil. 3. Pasien obesitas, beban sendi lebih rendah. Latihan menggunakan ergocycle membantu pasien obesitas yang sering mengalami nyeri atau stres pada sendi akibat berat badan berlebih. Ergocycle mendistribusikan beban dengan lebih merata dibandingkan treadmill. 4. Ergocycle merupakan alat yang ideal untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular stabil, memberikan latihan aerobik yang terukur dan aman. Intensitas dapat disesuaikan untuk menghindari risiko overtraining. Manfaat latihan ergocycle. 1. Latihan kardiovaskular aman, beban mekanis rendah. Latihan menggunakan ergocycle sangat cocok untuk pasien dengan keterbatasan biomekanik karena memberikan tekanan yang minimal pada sendi dan jaringan. Posisi duduk pada ergocycle mengurangi risiko cedera dibandingkan aktivitas berbasis impact seperti treadmill, sehingga aman untuk pasien dengan gangguan muskuloskeletal atau obesitas. 2. Meningkatkan VO2 peak. Studi peningkatan signifikan setelah 6-8 minggu, ergocycle terbukti efektif meningkatkan konsumsi oksigen maksimum atau VO2 peak, yang merupakan indikator utama kebugaran kardiovaskular. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Wislov et al. Pada tahun 2007 menunjukkan bahwa latihan rutin dengan ergocycle dapat meningkatkan VO2 peak secara signifikan pada pasien gagal jantung setelah 6-8 minggu latihan. Ketiga, penurunan risiko kardiovaskular, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotel. Latihan ergocycle membantu mengontrol tekanan darah dan memperbaiki fungsi pembuluh darah atau endotel. Latihan aerobik secara teratur merangsang pelepasan oksida nitrat yang dapat memperbaiki vasodilatasi, sehingga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. 4. Efisiensi energi. Kontrol intensitas latihan mudah melalui watt atau resistensi. Keunggulan ergocycle terletak pada kemampuan mengontrol intensitas latihan dengan presisi melalui pengaturan resistensi atau watt. Hal ini memungkinkan latihan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing pasien, sehingga lebih efisien dalam membangun kebugaran tanpa kelelahan berlebihan. Kelima, rehabilitasi pasca stroke, meningkatkan kapasitas aerobik dan kekuatan otot. Ergocycle juga digunakan sebagai rehabilitasi pasien pasca stroke. Latihan ini dapat meningkatkan kapasitas aerobik yang mendukung aktivitas sehari-hari, serta memperbaiki kekuatan otot ekstremitas bawah. Penelitian oleh Billinger et al. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa ergocycle dapat meningkatkan kapasitas aerobik hingga 20% dalam 8 minggu. Tipe leg ergocycle.
1. Automatically brake yang mendapatkan tahanan secara elektromagnetik. Tipe ergocycle ini menggunakan sistem rem elektromagnetik untuk memberikan resistensi. Resistensi dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan program latihan atau target intensitas yang diinginkan, sehingga sangat cocok untuk rehabilitasi kardiovaskular, di mana kontrol presisi sangat penting. Ergocycle ini sering digunakan dalam pengaturan medis atau olahraga profesional karena akurasinya dalam mengatur beban latihan. Keunggulan, memiliki presisi tinggi, membantu menentukan intensitas latihan secara konsisten, nyaman digunakan. Beban latihan berubah secara otomatis tanpa perlu intervensi manual. Cocok untuk rehabilitasi. Ideal untuk pasien dengan keterbatasan mobilitas yang memerlukan latihan terkontrol. 2. Ergocycle khusus anak-anak yang telah dimodifikasi pada tinggi pedal, jarak pedal, ukuran dan tinggi tempat duduk, serta jarak pegangan. Jenis ergocycle ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama mereka yang sedang menjalani rehabilitasi kardiovaskular atau neurologis. Modifikasi pada ukuran dan posisi komponen sepeda memastikan kenyamanan dan keamanan selama latihan. Keunggulan, anatomi yang sesuai mengurangi risiko cedera akibat posisi tubuh yang tidak ergonomis. Motivasi untuk anak-anak, desain yang ramah anak mempermudah penerimaan terhadap latihan. Rehabilitasi dini, membantu memperbaiki fungsi otot dan kardiovaskular pada usia muda. Yang ketiga, mechanically brake yang mendapat tahanan dari kekuatan luar melalui resistant band. Tipe ini menggunakan sistem mekanis seperti resistant band untuk menghasilkan beban. Resistant band memberikan tahanan yang bervariasi tergantung pada tingkat ketegangan yang diatur pengguna. Ergocycle ini lebih sederhana dan ekonomis, cocok untuk pengaturan rumah atau pusat rehabilitasi dengan anggaran terbatas. Keunggulan, ekonomis, tidak memerlukan teknologi canggih atau sumber daya listrik. Mudah diatur, intensitas latihan dapat diubah sesuai dengan kemampuan pengguna. Fleksibilitas latihan, cocok untuk pasien yang membutuhkan program latihan sederhana. Uji latih jantung dengan ergocycle. 1. Pemanasan selama 1-2 menit dengan beban 10-20 watt atau tanpa beban. 2. Ditingkatkan dengan beban awal 25 watt atau 50 watt. 3. Kecepatan dan beban akan berubah sesuai protokol yang digunakan. Setiap 3 menit, beban ditingkatkan sebesar 25 watt. 4. Dilakukan pengukuran denyut jantung dan tekanan darah. 5. Observasi keluhan subjektif, gejala objektif, dan skala Borg maupun skala angina. 6. Pendinginan tanpa beban. Hasil uji latih ergocycle dapat digunakan untuk menilai VO2 max. Penilaian VO2 max ditentukan melalui normogram, dikalikan dengan faktor koreksi menurut usia. Selain menggunakan perhitungan manual, nilai max dan VO2 max juga dapat langsung keluar secara otomatis pada alat. Latihan menggunakan ergocycle selama 12 minggu mampu meningkatkan VO2 peak hingga 46%. Peningkatan VO2 peak merupakan indikator yang penting dalam menilai kapasitas fungsional dan prognosis pasien gagal jantung. Protokol uji latih ergocycle. Tes Astran Rhyming Ergocycle. Sesi tes tunggal selama 6 menit. Tes ini adalah salah satu metode sederhana dan populer untuk menilai kapasitas aerobik seseorang, khususnya VO2 max atau kapasitas oksigen maksimal. Uji ini dirancang menggunakan ergocycle dengan durasi singkat 6 menit dan kecepatan pedal tetap 50 rpm, sehingga cocok untuk pasien yang tidak dapat melakukan treadmill. Tujuannya mencapai heart rate 125-170 kali per menit. Mengapa rentang ini penting? Rentang denyut jantung ini berada pada zona latihan submaksimal yang cukup untuk mengestimasi VO2 max tanpa membebani pasien secara berlebihan. Tes ini aman untuk berbagai kelompok pasien, termasuk mereka yang memiliki kondisi kardiovaskular stabil. Heart rate diukur pada menit ke-5 dan ke-6.
Denyut jantung pada menit ke-5 dan ke-6 biasanya sudah mencapai kondisi stabil atau steady state, yang memastikan data yang diambil lebih akurat untuk perhitungan VO2 max. Rata-rata 2HR kemudian digunakan untuk mengestimasi VO2 max dari nomogram. Estimasi VO2 max menggunakan nomogram. Setelah tes selesai, rata-rata dari 2 nilai HR di menit ke-5 dan ke-6 dimasukkan ke dalam nomogram, Astran Rayming. Nomogram ini adalah alat grafis yang digunakan untuk memperkirakan VO2 max berdasar denyut jantung, jenis kelamin, dan tingkat beban latihan. Hasilnya, nilai VO2 max memberikan indikasi kapasitas aerobik pasien yang penting dalam menilai kesehatan kardiovaskular serta menentukan program rehabilitasi yang sesuai. Protokol uji latih ergocycle. 1. Tentukan ketinggian tempat duduk. 2. Pilih beban 450 kg meter per menit atau 75 watt, 600 kg meter per menit atau 100 watt, 900 kg meter per menit atau 150 watt, tergantung pada level training dan jenis kelamin. Kecepatan pedal diatur pada 50 rpm dan dipertahankan hingga 6 menit. Pengukuran heart rate dilakukan pada 15-20 detik. Terakhir, tiap menit perhitungan. Individu yang memiliki heart rate 130-170 kali per menit dan perbedaan nilai heart rate kurang dari 5 kali per menit antara menit ke-5 dan ke-6, maka tes selesai. 4. Jika perbedaan heart rate lebih dari 5 kali per menit antara menit ke-5 dan ke-6, subjek melanjutkan mengayuh pedal. Jika heart rate subjek kurang dari 130 kali per menit, maka ditingkatkan beban hingga 300-600 kg meter per menit dan dipertahankan hingga 6 menit berikutnya. Tes dilanjutkan hingga perbedaan nilai heart rate pada menit ke-5 dan ke-6 sebesar kurang dari 5 kali per menit. Kelima, untuk menyelesaikan tes, subjek harus melanjutkan mengayuh pedal tanpa beban untuk pendinginan. Work rate yang dianjurkan berdasarkan jenis kelamin dan kebugaran individu. Work rate atau tingkat kerja adalah intensitas latihan yang diatur pada ergocycle. Intensitas ini diukur dalam satuan kilogram meter per menit atau watt dan disesuaikan dengan kondisi kebugaran individu serta jenis kelamin. Pengaturan work rate yang tepat memastikan latihan aman, efektif, dan sesuai dengan kapasitas fisik pasien. Pada laki-laki, unconditioned atau kebugaran kurang, rekomendasi work rate adalah 300-600 kg meter per menit atau setara 50-100 watt. Intensitas ini relatif rendah, cocok untuk pria dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah atau kondisi kesehatan tertentu. Pada laki-laki conditioned atau bugar, rekomendasi work rate adalah 600-900 kg meter per menit atau setara 100-150 watt. Intensitas lebih tinggi ini cocok untuk pria dengan kebugaran fisik yang baik, seperti mereka yang rutin berolahraga. Pada wanita unconditioned atau kurang bugar, rekomendasi work rate adalah 300-450 kg meter per menit atau setara 50-75 watt. Intensitas ini dirancang untuk wanita yang kurang aktif secara fisik atau dengan keterbatasan medis. Pada wanita condition atau bugar, rekomendasi work rate adalah 450-600 kg meter per menit atau setara 75-100 watt. Work rate ini sesuai dengan wanita yang memiliki tingkat kebugaran lebih tinggi atau rutin menjalani aktivitas fisik. Dasar penyesuaian work rate unconditioned atau kurang bugar merujuk pada individu yang jarang berolahraga, memiliki kapasitas aerobik rendah atau baru mulai program rehabilitasi. Pada condition atau bugar, individu yang sudah memiliki kapasitas aerobik yang mampu mentolerir intensitas latihan yang lebih tinggi. Nomogram modifikasi Astran Rayming. Nomogram ini adalah alat untuk mengestimasi VO2 max atau kapasitas aerobik maksimal dengan menggunakan data
denyut jantung rata-rata atau heart rate, beban kerja atau work rate dalam kilogram meter per menit atau watt. Faktor koreksi berdasarkan usia. Contoh perhitungan, kondisi pasien jenis kelamin laki-laki, usia 45 tahun, heart rate 134 kali per menit, work rate atau beban kerja 600 kg meter per menit atau 100 watt. Langkah perhitungan, gunakan nomogram. Masukkan nilai work rate 600 kg meter per menit dan heart rate 134 kali per menit ke dalam nomogram. Hasil nilai VO2 max yang diestimasi dari nomogram adalah 3 ml per kilogram per menit. Koreksi berdasarkan usia, faktor koreksi untuk usia 45 tahun adalah 0,78. Perhitungan VO2 max sama dengan 3 kali 0,78 yaitu 2,34 ml per kilogram per menit. Interpretasi hasil, VO2 max nilai 2,34 ml per kilogram per menit menunjukkan kapasitas aerobik pasien yang telah disesuaikan berdasarkan usia. Signifikansi klinis, nilai ini dapat digunakan untuk menilai tingkat kebugaran pasien dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah program rehabilitasi. Pasien dengan nilai VO2 max rendah mungkin memerlukan intervensi rehabilitasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas aerobiknya. Relevansi dengan rehabilitasi kardiovaskular, estimasi VO2 max melalui nomogram ini sangat penting dalam program rehabilitasi untuk menentukan tingkat awal bugar aerobik pasien, mengukur peningkatan kapasitas aerobik setelah latihan, merancang intensitas latihan yang sesuai, memastikan latihan tidak melebihi kapasitas kardiovaskular pasien. The Modified YMCA Protocol. Protokol ini merupakan uji latih submaksimal yang dirancang untuk mengukur kapasitas aerobik seseorang secara tidak langsung, khususnya dengan menggunakan ergo cycle. Protokol ini menggunakan metode multistage, yang berarti beban latihan ditingkatkan secara bertahap selama beberapa tahap. Kecepatan pedal selama pengujian dijaga konstan di 50 rpm, membuatnya lebih stabil dan terstandarisasi. Tahap pengujian, jumlah tahap protokol terdiri dari 2 hingga 4 tahap, tergantung pada respon denyut jantung atau heart rate pasien. Durasi setiap tahap berlangsung 3 menit, memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk mencapai steady state pada tingkat beban tertentu. Multistage, beban kerja meningkat secara bertahap dan respon kardiovaskular seperti heart rate dicatat untuk setiap tahap. The Modified YMCA Protocol. Pada tahap 1, meminta peserta untuk mengayuh beban 0,5 kg atau 25 watt, 150 kg meter per menit. Beban tahap 2 berdasarkan heart rate steady state yang diukur pada menit terakhir tahap awal. Heart rate kurang dari 80 kali per menit, diubah beban ke 2,5 kg atau 125 menit atau 750 kg meter per menit. Pada heart rate 80-89 kali per menit, ubah beban ke 2 kg atau setara dengan 100 watt atau 600 kg meter per menit. Pada heart rate 90-100 kali per menit, ubah beban ke 1,5 kg atau setara 75 watt atau 450 kg meter per menit. Pada heart rate lebih dari 100 kali per menit, ubah beban ke 1 kg atau setara 50 watt atau 300 kg meter per menit. Untuk tahap 3 dan 4, beban yang digunakan di tahap 2 ditingkatkan sebesar 0,5 kg atau setara 25 watt atau 150 kg meter per menit per tahap, sesuai kebutuhan untuk mendapatkan 2 heart rate. Kondisi stabil sekitar 110 kali per menit dan 70% HRR, yaitu 85% HR maksimal per peak.
Uji latih jantung dengan arm ergocycle digunakan untuk pasien dengan gangguan ekstremitas bawah seperti kelainan vaskular, ortopedi atau neurologis, cedera tulang belakang, stroke, atau amputasi kaki. Rekomendasi protokol untuk uji latih arm ergometer sebaiknya dilakukan dalam posisi tegak dengan tuas tinggi bahu. Lengan sebaiknya sedikit fleksi pada bagian siku saat ekstensi maksimal. Perbedaan ergocycle dengan ergo-ohm. VO2 max pada arm ergometer 20-30% lebih rendah dari ergocycle. Pada uji latih submaksimal, output energi yang dihasilkan sama tetapi denyut jantung dan tekanan darah lebih cepat dibandingkan ergocycle. Stroke volume dan VO2 lebih rendah dari ergocycle. Arm ergometer protokol. Protokol beban, kerja awal, dan incremental arm ergometer ditentukan individual berdasarkan berat badan subjek dan peningkatan MET secara bertahap. Peak effort didefinisikan sebagai output power di mana pasien tidak mampu mempertahankan kecepatan kayuhan yang ditentukan, yaitu 40-60 rpm, atau didapatkan tanda dan gejala klinis. Kesimpulan, uji latih ergometer hampir sama dengan treadmill, yang membedakan hanya alat yang digunakan. Uji latih ergocycle digunakan untuk menilai tingkat kebugaran berdasarkan kemampuan aerobik. Uji latih ergometer dapat dibedakan menjadi dua model pembebanan, yaitu submaksimal dan maksimal. Demikian video terkait uji latih ergocycle pada pasien yang tidak dapat menggunakan treadmill kali ini. Saya, Dr. Meti Adriana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, mengucapkan terima kasih.